pemimpin puja bakti, upasaka upasika, Bapak Ibu yang berbahagia, Sotihotu, selamat sore semuanya. Sotihotu. Suatu kebahagiaan bagi saya pada sore hari ini karena bisa berbagi Dhamma walaupun sedikit yang bisa saya bagikan, tetapi hal yang baik yang bisa dibagikan walaupun sedikit, semoga bisa mendapatkan manfaat bagi yang mendengarkan. Seperti tema di dalam ceramah Dhamma yang diminta oleh pengurus malam sore hari ini, temanya adalah jarak sutta. Tentunya kalau sebelum puja bakti, Bapak Ibu mau mencoba mencari, mau mencoba membuka buku Dhamma, paling tidak ada sedikit bocoran yang bisa diketahui. Jikalaupun belum ada kesempatan untuk membuka buku-buku Dhamma yang berhubungan dengan jarak sutta pada sore hari ini, semoga pada sore hari ini bisa memahami apa yang nanti saya sampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sore hari ini Bapak Ibu berkumpul di dalam Dhammasala ini untuk melakukan kebajikan. Dan tentu si penceramah Dhamma juga menyampaikan hal-hal yang baik, bukan sebaliknya. Dan tidak mungkin penceramah Dhamma menyampaikan hal-hal kebalikan dari hal-hal yang baik yang ingin disampaikan, yaitu bagaimana cara mencopet yang baik, bagaimana mencuri yang baik, kan tidak mungkin penceramah Dhamma menyampaikan hal-hal seperti itu. Sudah barang tentu hal-hal yang baik yang disampaikan oleh penceramah Dhamma. Walaupun terkadang bisa saja umat Buddha muncul di dalam pikirannya, muncul di dalam batinnya, sudah biasa Bante mendengarkan hal-hal yang baik, sudah bosan. Sesekalilah hari ini libur untuk mendengarkan ceramah Dhamma, saya jalan-jalan dulu. Nanti next minggu yang akan datang, saya baru puja bakti lagi. Ikut puja bakti mendengarkan ceramah Dhamma. Saya harap cara berpikir seperti ini bisa disingkirkan, ya. Sudah diingatkan setiap minggu saja untuk melakukan hal-hal yang baik, masih sering umat Buddha melakukan kebalikannya. Apalagi kalau jarang diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sore hari ini tidak terlepas dari hal-hal baik yang ingin saya sampaikan yang bersumber di dalam Jara Sutta ini. Jara Sutta ini terdapat di dalam salah satu nikaya yang merupakan bagian dari Sutta Pitaka. Sutta Pitaka sendiri salah satu bagian dari kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka. Jara Sutta ini terdapat di dalam Samyutta Nikaya.
Jadi isinya adalah tentang pertanyaan dari sesosok dewa kepada guru agung dalam bentuk syair. Pertanyaannya berisi 4 pertanyaan. Sebelumnya, Bapak Ibu ada yang pernah baca sutta ini? Atau ada yang sudah pernah mendengarkan ceramah Dhamma yang berhubungan tentang Jara Sutta yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya? Belum ya? Baik, berarti sore hari ini mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Ya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh sesosok dewa kepada guru agung, Kingsu Yawa Jarasadu. Apakah yang baik untuk patut dimiliki sampai usia tua? Hal baik apakah yang patut untuk dimiliki sampai usia tua? Sebagai perumah tangga, apa yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seperti ini? Mungkin tidak sedikit yang menjawab, materi Bante, nah ini perlu sampai usia tua. Atau ada yang menjawab, kesehatan Bante, itu jauh lebih penting dari materi, nah dan lain sebagainya. Tetapi Guru Agung menjawab ketika ditanyakan oleh sesosok dewa, jawaban dari Guru Agung adalah silang yawa jarasadu. Moralitas yang baik adalah hal yang patut dimiliki sampai usia tua. Sila atau moralitas. Ini adalah hal yang baik untuk dimiliki sampai usia tua. Tentunya sudah sering ya mendengarkan moralitas, sila, atau mungkin membaca buku-buku Dhamma yang berisi tentang moralitas, tentang sila. Ya, karena poin Dhamma yang pertama ini sangat banyak sekali dibahas di sutta-sutta atau di buku-buku Dhamma. Ya, sehingga tidak heran dan merupakan Dhamma yang sangat penting, poin Dhamma yang sangat penting untuk dimiliki oleh perumah tangga, khususnya umat Buddha. Karena orang yang memiliki moralitas yang baik, kenapa dikatakan patut dimiliki sampai usia tua? Orang yang memiliki moralitas, batinnya itu tidak muncul kekecewaan kalau orang yang memiliki moralitas yang baik. Orang yang memiliki moralitas yang baik, batinnya itu tenang, damai. Batinnya tidak gusar. Ya. Sehingga apa? Ketika batin seseorang karena moralitas yang baik menjadi tenang, menjadi damai, tentu ini hal yang patut untuk dimiliki dalam jangka waktu yang lama. Ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu juga pernah sering mendengarkan manfaat dari mempraktekkan moralitas. Ada 5 manfaat yang akan didapatkan bagi seseorang yang mempraktekkan sila dengan baik. Sumbernya terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta. Yang pertama, seseorang yang memiliki moralitas yang baik, maka dia akan memiliki harta kepemilikan yang melimpah dan bisa menjadi kaya. Moralitas yang baik itu punya landasan, yaitu hiri dan otapa, Bapak Ibu.
Karena orang memiliki landasan hiri dan otapa, maka dia akan menjaga silanya dengan baik. Hiri dan otapa. Hiri adalah punya rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Malu, saya sudah sampai cukup lama sebagai umat Buddha, kalau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, punya rasa malu, maka orang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan punya rasa takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Maka dikatakan hiri dan otapa ini dhamma pelindung dunia. Kalau seseorang punya landasan hiri dan otapa, maka manusia di dunia ini akan berkurang satu penjahatnya. Orang baiknya tambah satu. Kalau di ruangan ini semuanya memiliki landasan hiri dan otapa, maka sebanyak ini pula di dunia ini akan berkurang orang-orang jahatnya. Ada berapa ini? Mungkin sekitar 30-an. Orang baiknya akan tambah menjadi 30. Dan ini akan membantu mengurangi tugas aparat kepolisian. Nah, bercanda ya Bapak Ibu ya. Mempunyai landasan hiri dan otapa, maka seseorang akan menjaga moralitas dengan baik. Sehingga dikatakan manfaat yang pertama akan memiliki harta kepemilikan yang melimpah dan menjadi kaya. Orang yang menjaga moralitas dengan baik, salah satunya adalah orangnya bisa dipercaya, memiliki kejujuran. Tentunya banyak orang yang akan senang, suka bergaul dengan orang yang memiliki moralitas. Kalau banyak teman, banyak kerabat yang senang bergaul, itu tidak akan menutup rezekinya dalam berusaha, dalam mengumpulkan materi. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang moralitasnya tidak terjaga, temannya akan berkurang. Kalau teman akan berkurang, ya tentu tidak gampang kalau ingin berusaha, kalau ingin bekerja. Orang akan lebih hati-hati, jaga jarak. Tetapi sebaliknya tidak. Kalau orang yang memiliki moralitas dengan baik, seperti yang pertama dikatakan, manfaat yang akan didapatkan adalah memiliki harta kepemilikan yang melimpah dan menjadi kaya. Setuju tidak? Kalau Bapak Ibu punya toko ya, sebagai pemilik toko, punya karyawan, tentunya ingin mengharapkan karyawannya ucapannya bisa dipegang. Bisa dipegang gimana ya? Bisa dipercaya. Perilakunya terjaga. Atau sebaliknya, ucapannya tidak bisa dipercaya, perilakunya tidak terjaga. Nah, tentunya memilih yang pertama kan? Begitu juga kalau punya rekan bisnis. Misalkan ada sales datang ke toko menawarkan barang, ya, Bapak Ibu setiap jatuh tempo tidak meleset waktunya, sudah diberikan kredit tapi setiap jatuh tempo tidak meleset sesuai tepat waktu bayarnya, salesnya akan senang. Mungkin barangnya ditambah, bahkan mungkin mendapatkan diskon yang khusus, ya, mudah mendapatkan link-link. Nah,
jaringan-jaringan. Ya, sehingga apa? Materi akan mudah didapat. Ini yang pertama. Yang kedua, moralitas yang baik akan mendapatkan manfaat, memiliki reputasi yang bagus. Oh iya, saya pernah ke toko A, kata sales misalkan. Bosnya itu luar biasa baik. Bayarnya nggak pernah meleset, tepat waktu. Enak tuh di toko A. Nah, kalau teman salesnya bertanya, bisa nggak saya masuk ke sana? Silakan. Oh, bosnya bagus itu, oh, bagus, seneng. Ah, banyak, ya. Nanti dapat apa? Orderan. Nah, kalau yang pemilik toko. Begitu juga kalau punya rekan bisnis yang baik. Nah, nanti temannya ini mungkin bisa akan apa? Kasih tahu kepada teman-teman yang lain. Bagus loh kalau berbisnis sama si A itu loh. Orangnya bisa dipercaya. Ya, nama baiknya akan dikenal luas. Ya, ini manfaat yang kedua. Ya, reputasi yang bagus akan dimiliki bagi seseorang yang memiliki moralitas yang baik. Yang ketiga, apa manfaat yang akan didapatkan yang terdapat di dalam Mahaparidimana Sutta ini? Berkumpul dengan penuh percaya diri di setiap strata sosial atau kelompok masyarakat. Apakah itu di kalangan orang suci, pemuka agama, perumah tangga, ataupun para petapa. Kalau masuk ke lingkungan manapun, orang yang silanya baik, dia tidak akan minder. Ya, berbeda dengan orang yang sudah pernah cacat. Orang yang menjalankan hukuman, ya, karena apa? Melanggar moralitas, dihukum. Contoh misalkan, dia melanggar moralitas yang pertama atau yang kedua. Dapat hukuman. Hukumannya sudah dijalankan. Mendengar, oh si B baru keluar dari penjara. Padahal sebelumnya Bapak Ibu berteman. Nah, ketika mendengar, oh si B baru keluar dari penjara, misalkan. Padahal jalan hukumannya sudah dijalankan. Ya, entah itu melanggar sila pertama, atau anggap ya yang paling sila kedua misalkan ya. Mencuri. Ya. Mendengar, iya si B baru keluar dari penjara. Apa yang akan muncul reaksi pertama? Jaga jarak dulu ya. Jaga jarak dulu. Padahal dia sudah menjalani hukuman itu. Sudah selesai hukumannya. Tapi apa? Sebagai teman, muncul rasa tidak nyaman. Begitu juga si B ini yang sudah menjalani hukuman, sudah selesai, mau bergaul pun merasa sudah nggak nyaman, nggak enak, karena sudah cacat. Jadi mau masuk ke lingkungan masyarakat itu sudah merasa nggak nyaman, nggak percaya diri. Tetapi sebaliknya, orang yang menjaga moralitas dengan baik, masuk ke lingkungan masyarakat manapun, seperti yang tadi saya sampaikan, itu akan mudah diterima. Dia pun tidak minder, karena perilakunya yang terjaga, ucapannya yang terjaga. Yang keempat, manfaat yang akan didapatkan, meninggal dengan batin yang tenang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Seseorang yang memiliki moralitas yang baik itu batinnya tenang, batinnya damai. Tidak muncul rasa bersalah, tidak muncul rasa kecewa. Dari kebiasaan yang baik, dari ucapan yang terjaga, dari perilaku yang terjaga. Ucapan dan perilaku yang terjaga ini sumbernya dari pikiran. Kalau pikirannya sudah
terjaga, ucapannya juga terjaga, perilakunya terjaga, batinnya tenang. Kalau meninggal pun tidak kebingungan. Meninggal dalam batin yang tenang. Sehingga manfaat yang kelima, dari meninggal dari batin yang tenang, akan mengkondisikan dia bisa terlahir di alam yang baik. Karena pikiran yang positif, pikiran yang baik, ini menentukan dia akan terlahir di alam mana. Nah, dari kebiasaan baik yang dia lakukan, itu akan membantu. Pikirannya akan ikut menjadi baik. Sehingga manfaat yang kelima, saat tubuhnya hancur, setelah meninggal, mereka terlahir kembali pada alam tujuan yang bahagia. Lima manfaat yang akan didapatkan bagi seseorang yang menjaga moralitas dengan baik. Persis seperti kutipan di dalam Sagata Wagga Sutta yang tadi saya sampaikan. Ya. Barang siapa yang melaksanakan dhamma dengan baik, salah satunya moralitas, lewat perbuatan, ucapan maupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bahkan sebelum kematian pun orang-orang bijak akan senang berteman dengan dia. Nah, sama seperti yang manfaat yang tadi saya sampaikan. Masuk ke lingkungan manapun, berkumpul dengan para pemuka agama, dengan orang-orang suci, nah, mereka akan senang. Orang-orang bijak akan senang. Dan bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Ini terjemahan di dalam Pabatupamagata. Kalau Bapak Ibu sering baca Awamanggala, ini ada terjemahannya di bait yang terakhir. Ya, nah jadi moralitas yang baik patut dimiliki sampai usia tua. Ini pertanyaan pertama dari sesosok dewa kepada Guru Agung. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih panjang. Masih semangat atau sudah ngantuk-ngantuk? Kok nggak ada lucu-lucunya, Bante? Saya belum bisa melucu lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya, karena masih ada 3 pertanyaan ini. Ya. Pertanyaan kedua yang ditanyakan sesosok dewa kepada Guru Agung, Kingsu Sadu Padititang. Apakah yang baik untuk diteguhkan atau dikokohkan? Hal baik apakah yang patut untuk diteguhkan atau dikokohkan? Guru Agung menjawab, Saddha Satu Paditita. Keyakinan adalah hal yang baik untuk diteguhkan, untuk dikokohkan. Saddha, keyakinan. Dengan adanya keyakinan, maka umat Buddha akan menjaga moralitas. Maka umat Buddha akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini bermula dari keyakinan. Nah, di dalam kitab penjelas makna atau Atthakatha dikatakan ada 4 jenis keyakinan. Ya, kitab penjelas makna menjelaskan ada keyakinan menjadi 4. Keyakinan menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang paling dasar, yaitu pasada sada. Diartikan keyakinan yang muncul dari inspirasi. Maksudnya apa? Keyakinan sederhana yang timbul dari penglihatan dan suara yang menyenangkan batin. Jadi keyakinan akan muncul dari dia melihat. Contoh, misalkan ada seseorang yang mau masuk ke tempat ibadah. Dia lihat, wah, tempat ibadahnya bagus, megah. Sampai masuk ke depan pagar, wah, bersih.
halamannya bersih, tamannya rapi, itu akan muncul keyakinan. Masuk lebih dalam, melihat ke dalam tempat ibadahnya. Kalau itu misalkan wihara, wah wiharanya rapi, tempat duduknya tersusun rapi, tidak berantakan kemana-mana, bersih, wangi. Wah, ini akan muncul keyakinan. Ya. Melihat umatnya melakukan puja bakti, ya, susun rapi, ini juga akan menumbuhkan keyakinan. Nah, dari mendengar, umatnya membaca parita, bagus, sesuai tanda baca, tidak seperti Formula One, balap-balapan. Nah, yang mendengar juga enak, waduh, luar biasa. Akan muncul keyakinan Bapak Ibu. Ya, makanya nggak heran, ya, agama tetangga, ya, sebelah, ya, kalau lagi mengumandangkan, nah, suaranya merdu, nah, pakai mic, nah, merdu suaranya, ini akan menumbuhkan keyakinan bagi orang yang mendengar. Makanya kan nggak sedikit orang-orang yang tertarik karena mendengar, dari mendengar, wah suaranya bagus. Ya. Dari melihat, dari mendengar, ini akan muncul keyakinan. Nah, umat Buddha juga harus seperti itu. Kalau puja bakti, baca paritanya harus bagus. Jangan seperti motor GP yang balap-balapan, nah, misalnya. Tanda bacanya harus diperhatikan, titik koma juga harus diperhatikan, panjang pendeknya harus diperhatikan. Ya. Jadi orang yang mendengar akan senang. Duduknya rapi, ya, yang melihat juga akan senang. Apalagi masuk YouTube, nah, ya, ditonton banyak orang. Ya. Jadi keyakinan yang paling dasar akan muncul dari melihat dan mendengar. Nah, tetapi keyakinan yang paling dasar ini kalau tidak ditindaklanjutin, kalau tidak diteruskan, dia akan mudah rapuh Bapak Ibu. Baca parita nggak ngerti artinya, tahu bagusnya, tapi nggak maksudnya apa nggak tahu. Nah, ini masuk ke dalam yang nomor 2, yaitu Okapanasada, keyakinan yang ditekadkan. Maksudnya apa? Keyakinan yang teguh di dalam tiratana. Ini yang disebut dengan Okapanasada. Jadi keyakinan yang muncul dari dia belajar. Belajar teorinya. Nah, misalkan kalau ke wihara bukan hanya sekedar membaca bahasa Palinya, tapi mengerti artinya apa. Dengan mengerti artinya dia mempraktekkan apa yang dia pahami. Sehingga apa? Akan mendapatkan manfaat dari belajar dan dari praktek. Nah, ini akan lebih kuat sadanya, keyakinannya akan lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Tertarik, muncul keyakinannya hanya karena mendengar suara yang merdu saja. Melihat wiharanya yang bagus, yang rapi, yang bersih. Tetapi kalau tidak ditindaklanjuti dari keyakinan yang Okapanasada, maka dia akan cepat hancur, cepat runtuh. Ya, jadi keyakinan yang kedua, keyakinan yang muncul dari dia belajar dan praktek. Ya. Bapak Ibu pernah membaca cerita Upasaka Sudata? Tahu Sudata ya? Siapa itu Sudata? Sebentar nanti saya cari Google dulu. Nama asli dari Anathapindika. Oh. Ya. Sebelumnya Anathapindika kan gak ada keyakinan kepada Tiratana. Tetapi ketika dia berkunjung
ke tempat keluarganya. Yang pada waktu itu keluarganya sedang mau berdana makan kepada guru agung dan para siswa. Ya. Sudata datang, Anathapindika datang, ya, kok keluarganya lagi sibuk, ya, bertanya, ada kegiatan apa ini? Nah, kami mau berdana kepada Buddha. Wah, Sudata, Anathapindika mendengar kata Buddha. Wah, batinnya menjadi senang, ya, dari mendengar kata Buddha. Muncul keyakinan, ya, dan terus menindaklanjutin Anathapindika. Akhirnya apa? Di mana Guru Agung tinggal, mau mencari tahu, tanya dengan keluarganya yang mengundang makan tadi. Ya, Anathapindika bertemu dengan Guru Agung, ya, mendengarkan ceramah Dhamma, muncul keyakinannya kepada Tiratana. Dan akhirnya apa? Mengundang Guru Agung dan para murid untuk datang, ya, ke tempat di mana Anathapindika tinggal. Yaitu singkat cerita, Anathapindika mendanakan Jetavana itu. Itu dari mendengar kata Buddha muncul keyakinan. Ya. Tetapi tidak hanya sebatas mendengar kata Buddha, tapi menindaklanjuti lagi. Datang ketemu Guru Agung, mendengarkan ceramah yang disampaikan Guru Agung, sampai akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya. Dan keyakinannya kepada Tiratana kokoh, tidak tergoyahkan lagi. Ini dari Pasada-sada naik kepada Okapanasada. Sampai yang ketiga, Adhigammasada, keyakinan yang dicapai. Ya, jadi keyakinan dari para murid mulia yang tak tergoyahkan semenjak mereka merealisasi Nibbana. Ya, disebut sebagai Adhigammasada, keyakinan yang dicapai. Jadi keyakinan yang muncul karena mencapai magga dan pala. Minimal kalau seorang Sotapanna, gak mungkin lagi dia berguru di luar dari ajaran Sang Buddha. Jadi kokoh sudah keyakinannya. Jadi keyakinan yang muncul dari pencapaian. Ini yang ketiga. Yang terakhir, agama sada. Ya, keyakinan yang religius, maksudnya gimana? Keyakinan para bodhisatta yang tidak tergoyahkan sejak beraspirasi untuk menjadi seorang Buddha di hadapan sama Sang Buddha yang masih hidup. Seperti Petapa Sumedha. Sampai akhirnya di kehidupan terakhir menjadi Pangeran Siddhartha, itu keyakinannya nggak akan goyah. Ya, sampai akhirnya mencapai pencerahan sempurna menjadi sama Sang Buddha. Jadi agama sada, ya, keyakinan yang religius yang dimiliki oleh para bodhisatta. Nah, ini 4 jenis keyakinan. Ya. Jadi keyakinan adalah hal yang baik untuk diteguhkan atau dikokohkan. Tentunya sebagai umat Buddha, ya, harus terus dipupuk agar semakin kuat. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, Kingsu naranang ratanang. Apakah permata bagi orang-orang? Guru Agung menjawab, Panya naranang ratanang. Kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Memiliki kebijaksanaan, ini adalah permata. Karena salah satu fungsi dari kebijaksanaan adalah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mempraktekkan mana yang bermanfaat, mana yang baik, mana yang benar.
Sehingga dikatakan ini sebagai permata. Ya, kebijaksanaan muncul dari mana, Bante? Nah, dari yang paling dasar, Sutta Maya Panya. Kebijaksanaan yang muncul dari mendengar, dari belajar. Ya, seperti pada sore hari ini. Nah, yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Sehingga apa? Mempraktekkan dhamma yang tahu yang tadi diberitahukan. Akan muncul kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan akan muncul dari belajar. Ya. Oleh karena itu jangan bosan untuk belajar. Tetapi belajar masih belum cukup. Kalau tidak dipraktekkan, agar apa? Manfaat yang didapatkan bisa lebih maksimal. Dari pariyati dan patipati. Dari belajar dan praktek, maka patiweda akan bisa didapatkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, terakhir, pertanyaan dari sesosok dewa kepada Guru Agung, Kingsu corehi duharanti. Apakah sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh pencuri? Guru Agung menjawab, punyang corehi duharanti. Kebajikan yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Kebajikan tidak bisa dicuri oleh pencuri, kebajikan tidak bisa habis dimakan oleh api, kebajikan tidak bisa dibawa oleh banjir, kebajikan tidak bisa ditelan oleh bumi, kebajikan tidak bisa disita oleh pemerintah. Jadi investasi terbaik adalah investasi kebajikan. Kalau materi, boleh investasi Bante, boleh. Cuma punya batas waktu. Batasnya apa? Selama Bapak Ibu hidup, bisa digunakan. Tapi kalau sudah tidak hidup, nggak akan bisa digunakan. Bahkan tidak sedikit ketika masih hidup, materinya disalahgunakan oleh ahli waris. Saya pernah dengar cerita, ya, orang tua yang ketika masih hidup sudah membagikan materinya, harta warisnya kepada anak-anaknya. Tetapi apa akibatnya? Anak-anaknya sudah melupakan orang tuanya ketika materinya sudah didapatkan. Dulu sebelum materinya belum dibagikan, anak-anaknya sayang. Sebulan sekali di anak pertama, nanti bulan kedua di anak kedua. Mamahnya tidak mau pun dicari, dijemput, orang tuanya tidak mau pun dicari, dijemput. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika harta warisannya sudah dibagikan, nah pura-pura sibuk Pak, sibuk Mah. Dilupakan sudah orang tuanya. Ada kejadian seperti itu? Bahkan sebelum kita meninggal, materi yang dimiliki bisa disalahgunakan. Ya. Nah, jadi kebajikan yang dilakukan itu tidak akan bisa dicuri oleh pencuri. Dan saya teringat juga beberapa tahun yang lalu ketika kejadian gempa bumi dan tsunami di daerah Sulawesi. Konon katanya tanahnya tuh terbelah. Jadi rumah apa semua itu bisa masuk ke dalam tanah. Saya kira dulu itu cuma cerita Dewa Data itu mitos. Bumi terbelah,
manusia bisa masuk, rumah bisa masuk, semua bisa masuk ke dalam tanah. Ternyata benar. Ya, nah jadi hal-hal yang masih sifatnya duniawi ini masih belum aman Bapak Ibu. Ya, jadi perbuatan baik tidak akan lupa kepada si pelakunya, walaupun pelakunya sudah melupakan perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Bagus sekali ya kalimatnya ya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan yang tidak baik tidak akan lupa kepada si pelakunya, walaupun pelakunya sudah melupakan perbuatan tidak baik yang pernah dia lakukan. Jadi hati-hati, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin, karena itu adalah investasi yang terbaik. Ini 4 pertanyaan dari sesosok dewa kepada Guru Agung. 4 hal yang baik, yang patut untuk ditubuh kembangkan di dalam batin kita masing-masing. Memiliki moralitas yang baik, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki kebijaksanaan, dan investasi kebajikan. Kebajikan tidak akan lupa kepada si pelakunya. Kebajikan tidak akan bisa dicuri oleh pencuri. Ya, banyak kebajikan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.